Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini saya akan menerangkan materi tema 2 yang bermuatan IPA ya, yaitu ciri khusus pada makhluk hidup ya, khususnya ciri khusus pada tumbuhan yang akan saya terangkan kali ini. Coba kita lihat ya. Ciri khusus pada tumbuhan ya, kita langsung aja belajar, nggak usah lama-lama ya. Tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus tertentu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk bertahan atau untuk beradaptasi, mencari makan, bertahan dari musuh dan sebagainya ya. Lanjut, ciri khusus pada tumbuhan ya. Nah, salah satu ciri tumbuhan adalah kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau adaptasi ya. Adaptasi itu adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Di lingkungan itu ada bermacam-macam musuh ya, tumbuhan ya, ada serangga, mungkin ada manusia, mungkin ada hewan yang bisa merusak kelestarian tumbuhan tersebut. Maka tumbuhan juga mampu untuk bertahan diri ya. Apa saja materi yang akan saya jelaskan di sini ya, tentang adaptasi ya, adaptasi tumbuhan dulu ya. Lanjut ya, ini macam-macam adaptasi ya. Di sini ada gambar yang juga kamu bisa lihat, ada kaktus, mawar, jagung dan lain-lain ya. Macam-macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi ya. Apa adaptasi morfologi? Yaitu bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan. Misalnya, duri pada kaktus yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kaktus itu kan hidup di daerah kering ya. Jadi, agar dia tidak mati, tidak layu, maka dia harus mengurangi penguapan pada tubuhnya. Dengan cara, yaitu tadi, daunnya itu permukaannya memperkecil ya, seperti duri. Sebenarnya duri pada kaktus itu bukan durinya, tetapi duri pada kaktus itu adalah daunnya ya. Karena mereka beradaptasi pada daerah yang kering, maka daunnya itu mengecil sehingga bentuknya seperti duri. Misalnya lagi bunga mawar yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari gangguan hewan atau manusia ya. Di bunga mawar itu di batangnya ada duri-duri yang tajam ya. Fungsinya apa? Ya untuk melindungi tumbuhan mawar tersebut biar tidak dimakan oleh hewan pemangsa atau biar tidak dicabut atau diambil oleh manusia. Kemudian jagung juga memiliki adaptasi, yaitu menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jika musim kemarau di sawah-sawah itu ada tanaman jagung, jika kekurangan air maka daun-daun jagung itu akan menggulung. Itu adalah salah satu adaptasi dari jagung. Kemudian yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu? Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya ya. Contohnya tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga indah untuk menarik perhatian serangga sehingga penyerbukan dapat terjadi ya. Tumbuhan dikotil itu tumbuhan berkeping dua ya. Tumbuhan berkeping dua yang memiliki bunga, biasanya tumbuh-tumbuhan ya, semangga, jambu dan sebagainya ya. Di situ bunganya itu kan warnanya baik, warnanya indah, bagus, sehingga menarik serangga untuk hinggap di bunga tersebut dan mencari madu di sana. Nah, dalam mencari madu tersebut, maka serangga tersebut menggerak-gerakkan serbuk sari sehingga serbuk sari jatuh ke putik sehingga terjadi namanya penyerbukan. Kemudian tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma khas pada bunga untuk menarik perhatian serangga untuk membantunya melakukan penyerbukan ya. Itu dia, misalnya bunga bangkai ya. Bunga bangkai itu baunya busuk ya, seperti bangkai. Nah, bau busuk tersebut mengundang lalat. Mengundang lalat itu agar
mereka datang dan nempel pada bunga tersebut, sehingga secara tidak sengaja alat-alat tersebut akan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Kemudian ada lagi bunga tumbuhan kantung semar. Kantung semar itu memiliki cairan di kantungnya yang memiliki bau khas sehingga dapat menarik serangga untuk datang, sehingga bunga kantung semar tersebut bisa mendapatkan makanannya melalui serangga tersebut. Terus pohon bakau dapat hidup di daerah pesisir dengan akar gantungnya yang difungsikan untuk pernapasan di saat air pasang. Juga sama, pohon bakau merupakan bentuk adaptasi fisiologi ya. Jadi menyesuaikan akarnya panjang bakau itu ya, sehingga saat air pasang di laut tumbuhan itu enggak tenggelam semua. Jadi separuh ada di dalam air dan separuh lagi ada di atas air, sehingga memungkinkan pohon bakau tersebut bisa terus bernafas. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu? Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditujukan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan lainnya. Seperti gambarnya ini bisa dilihat, itu yang pertama gambar putri malu, seperti anak-anak biasanya main-main di lapangan ya, atau di sawah. Di situ ada tumbuhan putri malu. Jika disentuh maka daunnya akan menguncup ya. Jika disentuh biasanya daunnya akan bergerak menguncup. Itu termasuk adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah laku dari tumbuhan tersebut. Terus ada lagi misalnya bunga matahari, itu gambarnya. Nah, bunga matahari itu bunganya selalu menghadap ke arah cahaya matahari ya. Kalau misalnya menanam di depan rumahnya menghadap utara, nah, masa matahari itu biasanya kan lewatnya ke arah utara, sehingga bunga itu akan condong menghadap ke utara ya. Lanjut, adaptasi terhadap cahaya ditujukan tumbuhan polong-polongan ya, sama ya seperti tumbuhan petai Cina. Petai Cina itu lamtoro kalau nggak tahu ya. Saat dalam kondisi gelap, tekanan tangkai daun petai Cina akan menurun dan menjadikan daunnya terlihat layu. Bukan layu sebenarnya, menguncup ya, menguncup atau menutup daunnya. Kalau sore atau malam tuh tumbuhan lamtoro itu daunnya menutup, sama dengan tumbuhan turi. Kalian lihat tumbuhan turi itu sama seperti itu. Kemudian contoh lain, bunga pukul 4 yang layu di pagi hari akan mekar pada sore hari karena pengaruh cahaya itu. Nah, ini termasuk tingkah laku dari bunga pukul 4. Kalau siang atau pagi dia muncul, tapi kalau sore dia akan mekar bunganya. Selanjutnya, tumbuhan yang berada di tempat tertutup juga cenderung akan membelokkan tubuhnya ke arah datangnya cahaya ya. Ini ya, tumbuhan misalnya di dalam rumah itu biasanya bengkoknya ke arah jendela ya. Nah, tumbuhan dalam rumah biasanya bengkoknya ke arah jendela karena di jendela itu terdapat cahaya matahari. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya ya. Apa saja adaptasi tumbuhan yang digunakan untuk melindungi dirinya? Sini ya, ada banyak cara unik yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Seperti apa saja? Yang pertama, kaktus tadi sudah ya. Kaktus memiliki duri-duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya ya. Duri-duri kaktus itu sebenarnya bukan duri, tetapi duri kaktus itu sebenarnya adalah daunnya. Karena kaktus beradaptasi di tempat yang kering, maka daunnya meruncing, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, mawar memiliki duri yang tajam pada bagian batang untuk melindungi diri dari pengaruhnya. Tadi sudah dijelaskan. Durian memiliki duri yang tajam pada bagian kulit. Nah, kulitnya durian itu kan banyak durinya. Gunanya apa? Yaitu untuk mempertahankan diri dari mangsa. Nah, kenapa? Karena durian itu banyak dimangsa, terutama manusia memangsanya ya. Karena buah durian itu rasanya enak ya, banyak disukai oleh manusia. Kalau hewan tentunya nggak bisa membuka durian karena mereka nggak punya tangan. Maka hewan itu kesulitan kalau makan buah durian karena durinya tajam. Lanjut, buah-buahan yang masih mentah memproduksi getah untuk melindungi diri dari pemangsanya ya. Buah-buahan menghasilkan getah. Contohnya buah mangga
Kalau masih mentah itu banyak getahnya ya, lengket. Kalau dimakan ya lengket di mulut. Contohnya lagi buah nangka. Buah nangka itu juga banyak getahnya. Kalau masih mentah, kalau kita belah itu getahnya banyak sekali dan lengket. Sehingga bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak ya. Bambu melindungi diri dari musuh atau pemangsanya dengan bulu-bulunya yang akan menimbulkan rasa gatal. Nah, di bambu itu di batangnya itu terdapat bulu-bulu kecil ya, seperti rambut-rambut halus. Kalau kita sentuh maka badan kita akan gatal-gatal ya. Sesungguhnya banyak sekali ya tumbuhan untuk melindungi dirinya. Selain contoh-contoh di sini masih ada tumbuhan jati. Jati itu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Selain jati ada lagi tumbuhan enceng gondok. Nah, enceng gondok itu tumbuhan di air ya. Dia memiliki batang yang berongga, kemudian akarnya serabut yang sangat banyak di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengapung di air, dan akarnya yang banyak digunakan sebagai tempat, sebagai alat keseimbangan agar dia tidak goyang atau tidak terbalik di air. Dan masih banyak lagi, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Kemudian selanjutnya adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidup atau habitatnya. Tempat hidup itu habitat ya, baik tumbuhan, hewan, tempat hidupnya namanya itu bahasa IPA-nya itu ada habitat. Nah, ingat, pada tumbuhan terdapat 5 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Kelima jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama tumbuhan xerofit, yang kedua tumbuhan hidrofit, yang ketiga tumbuhan halofit, yang keempat tumbuhan higrofit, yang kelima tumbuhan mesofit. Kita cari penjelasannya satu persatu. Tumbuhan xerofit. Nah, ini sudah ada gambarnya kaktus. Kalian mungkin sudah ada gambaran ya, kalau kaktus itu hidup di daerah gurun, daerah pegunungan yang kering ya. Kalau di daerah gurun-gurun yang kering ya, itu tumbuhan kaktus. Penjelasannya bagaimana? Nah, xerofit itu adalah tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan atau habitat daerah kering atau panas. Tumbuhan yang beradaptasi dengan cara ini bisa bertahan hidup walau hanya mendapatkan sedikit air. Contohnya ya kaktus, lidah buaya, adenium, dan lain sebagainya. Ciri-ciri tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah kering. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, pada permukaan dilapisi lapisan yang berguna mengurangi penguapan. Nah, di batangnya itu biasanya ada lapisan lilin ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan, agar kalau daerah kering itu kan panas suhunya, jadi air itu cepat menguap. Agar air tidak cepat menguap, maka badan dari atau batang dari tumbuhan itu dilapisi oleh lapisan lilin. Terus kemudian daunnya kecil dan biasanya memiliki duri. Seperti kaktus itu daunnya kecil-kecil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di kaktus itu bukan durinya, tapi itu daunnya yang menyerupai duri ya. Tujuannya sama, untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal. Kalau kita lihat kaktus itu batangnya tebal. Gunanya apa batang tebal? Untuk menyimpan cadangan air sebanyak-banyaknya dalam batang, agar kaktus tersebut tidak mati ketika musim kemarau yang panjang. Jadi batangnya tujuannya untuk menyimpan cadangan air ya. Kemudian memiliki akar yang panjang. Kalau kita lihat dalam tanah, kalau kita gali, kaktus itu akarnya panjang ya. Tujuannya apa? Ya untuk mencari air, mencari sumber hara ya, dalam tanah ya. Jangkauannya luas. Jangkauannya luas agar mendapatkan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut. Yang kedua, tumbuhan hidrofit. Hidro itu air ya. Jadi tumbuhan yang hidup di air kalau kita bisa definisikan ya. Di situ ada lihat gambar teratai. Kalau nggak tahu namanya, itu gambarnya tumbuhan teratai yang hidup di air. Enceng gondok yang kedua, yang ketiga itu apa namanya itu ya, di sawah-sawah itu yang terapung itu ya. Seperti enceng gondok tapi kecil. Kalau orang Jawa bilangnya apon-apon. Kemudian hidrofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup dan sudah
menyesuaikan diri di lingkungan perairan, baik seluruh tubuhnya terbenam ataupun hanya sebagian saja. Hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air ya. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan cara ini adalah teratai, kiambang, enceng gondok, dan lain sebagainya. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: separuh badannya di atas air atau seluruhnya di atas air. Hidrofit, separuh badannya di atas air atau seluruhnya di atas air. Di badannya itu separuh ada di atas, separuh di bawah. Ada juga seluruh badannya di atas, tapi akarnya itu di bawah. Pasti akarnya di bawah ya, di air akarnya. Kemudian biasanya terapung. Nah, seperti enceng gondok ini terapung. Jadi akarnya banyak enceng gondok itu. Kalau kamu nggak percaya, lihat, cari coba di kolam-kolam di sekitar rumahmu. Kalau ada enceng gondok, kamu ambil, lihat akarnya di bawah itu banyak sekali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar enceng gondok tersebut tidak terbalik saat terbawa oleh air. Kemudian kalau teratai itu batangnya dalam air, tetapi nancap di tanah akarnya, tanah yang ada di dalam air ya. Kemudian batangnya berongga. Tujuannya apa? Untuk menyimpan cadangan udara, untuk bernafas ya dalam air. Terus enceng gondok itu juga sama, batangnya itu berongga. Tujuannya apa? Untuk mengapung di air ya. Kemudian daunnya lebar. Kenapa enceng gondok, kiambang, dan teratai itu daunnya lebar? Untuk memperbesar penguapan, karena hidupnya di air, maka penguapannya harus diperbesar agar tanaman tersebut tidak mati. Ini kebalikan dari tumbuhan xerophyt yang dalam tubuhnya di kering, daerah kering ya. Kalau tumbuhan xerophyt itu mengurangi penguapan, tapi kalau tumbuhan hidrofit memperbesar penguapan. Biasanya stomatanya itu banyak berada di atas permukaan daun kalau tumbuhan hidrofit. Batang mengembang atau berongga, berisi udara seperti batangnya enceng gondok ya. Akarnya kecil tapi banyak. Selanjutnya tumbuhan halofit ya. Halofit itu apa? Halo, bukan tumbuhan yang dari telepon, enggak ya. Tumbuhan halofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah air asin ya. Nah, kalau di sini definisinya halofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut, di mana mereka bisa bertahan di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya sudah bisa lihat gambarnya, itu gambar tumbuhan bakau ya, memiliki akar yang banyak, panjang-panjang, hidupnya di daerah pasang surut, daerah pantai. Kemudian contoh tumbuhan ini adalah pohon bakau, ini sudah ada ya. Kemudian ciri-ciri tumbuhan halofit, kalau kita lihat sekilas gambarnya, kita sudah tahu ciri-cirinya bagaimana ya. Yang pertama, separuh tubuhnya tergenang air. Nah, di situ gambar yang bawah itu kan sudah kelihatan ya. Ada yang tergenang, ada yang di atas air. Tuh. Kemudian akarnya kuat, akarnya sangat kuat sekali ya. Gunanya apa? Yaitu untuk menahan ombak ya, biar tidak hanyut ya. Akarnya kuat, menancap di dalam tanah yang ada di dalam air ya. Kemudian akar tertanam di bawah air, namun ada juga yang di atas permukaan. Sudah ya. Kalau yang di bawah air tentunya nggak bisa bernafas karena tertutup air, tapi tumbuhan tersebut tetap bisa hidup karena ada sebagian akarnya yang berada di atas air, jadi tetap bisa bernafas. Yang keempat adalah tumbuhan higrofit. Apa higrofit itu? Tumbuhan yang sudah beradaptasi dan bisa bertahan hidup di daerah lembab seperti di hutan. Di hutan itu lembab karena daerahnya tertutup oleh daun-daun yang lebat di hutan tersebut, sehingga daerahnya cukup lembab. Contohnya tumbuhan yang hidup di daerah lembab adalah tumbuhan paku, tumbuhan dedalu atau ganda rusa, dan lumut. Tumbuhan paku itu kalau orang Jawa bilangnya itu pakis. Pakis itu tumbuhan paku ya, pakis-pakisan gitu ya. Itu adalah tumbuhan paku. Ya. Kalau kamu nggak tahu tumbuhan paku, ya tumbuhan paku itu ya pakis itu ya. Kemudian lumut. Nah, lumut juga
selalu hidup di dalam lambat. Contohnya di belakang rumah kamu biasanya ada tembok yang dekat pembuangan air ya. Di situ kan lembab, biasanya di tembok tersebut ditumbuhi lumut ya, bisa kamu cari di sekitar rumah kamu kalau kamu memang penasaran mau tahu ya. Kemudian ciri-ciri tumbuhan higrofit, apa ciri-cirinya? Yang pertama, daunnya tipis dan lebar. Gunanya apa tipis dan lebar itu? Ya itu untuk memperbesar penguapan ya. Kemudian memiliki banyak stomata, celah-celah kecil di daun ya. Kemudian yang kelima, tumbuhan mesofit ya. Apa itu mesofit? Adalah tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Biasanya tumbuhan ini bisa dengan mudah ditemukan di area tempat tinggal manusia. Selain itu, mesofit termasuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu. Meski ada juga yang berumputan ya. Contohnya pohon pisang, pepaya, mangga, rumput dan lain-lain ya. Ini banyak di sekitar kita ya, di sekitar manusia ya, di sekitar pekarangan rumah banyak sekali ya. Mangga, rumput, pepaya, pisang ya, dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan mesofit biasanya daunnya lebar dan tipis. Kemudian akar tumbuh cepat dan bercabang. Kemudian biasanya stomata berada di bawah daun. Nah, ini berapa penjelasan dari Pak Arif materi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Bisa kamu pelajari pelan-pelan di rumah untuk materi tema 2. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan materi ciri-ciri khusus pada hewan. Pertama ciri khusus pada tumbuhan, nanti ciri-ciri khusus pada hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.